Halo semuanya, langsung aja kita mulai sesi bedah materi kali ini. Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya bikin sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, alias ketiga, itu bisa berjalan lancar? Seringkali kita cuma lihat aturan permukaannya aja ya kan? Padahal di balik itu semua, ada sebuah mesin yang bekerja dengan sangat terstruktur. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas anatomi dari mesin tersebut. Nah, ini dia rute perjalanan kita. Kita mulai dari mesin utamanya, yaitu PDCA, lalu membandingkan kerangka keselamatan global, lanjut ke alasan mengapa sistem bersertifikat itu penting, abis itu kita bahas elemen apa, siapa, dan bagaimananya, mulai dari kebijakan umum, peran dan tanggung jawab, sampai ke pengaturan praktisnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mesin utama, PDCA. Jadi gini, urusan kesehatan dan keselamatan itu bukan sekedar fitur tempelan atau basa-basi. Ini dikelola pakai cara yang persis sama dengan aspek bisnis lainnya, yaitu menggunakan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act. Singkatnya, kalau Anda mau mengendalikan sesuatu dalam bisnis, Anda wajib pakai siklus ini. Nah, siklus ini tuh nggak pernah berhenti, ibarat roda yang terus berputar. Anda tentukan tujuan di fase Plan, wujudkan di fase Do, pantau hasilnya di fase cek, dan terakhir, ambil tindakan perbaikan di fase act. Roda ini berputar terus-menerus buat mastiin adanya peningkatan yang berkelanjutan. Keren kan? Lanjut ke bagian kedua, membandingkan kerangka keselamatan global. Kalau kita jejerin nih pedoman ILO OSH dan standar ISO 4500101, Anda bisa lihat dengan jelas gimana keduanya itu nyambung banget sama prinsip dasar Plan, Do, Check, dan Act tadi. Memang sih istilah yang dipakai agak beda dikit, tapi DNA struktural mereka berdua itu persis sama. Nggak ada bedanya. Yang bikin kerangka ILO OS ini menarik itu aliran visualnya. Kebijakan itu jadi motor penggerak buat pengorganisasian dan perencanaan. Lalu semuanya membungkus satu inti utama, yaitu audit. Jadi evaluasi yang dilakukan terus-menerus ini benar-benar jadi jantung pertahanan dari model ILO OS. Beda cerita nih kalau kita bahas model ISO 45001. Model ini menempatkan kepemimpinan dan partisipasi pekerja itu tepat di tengah-tengah siklus. Kenapa? Karena ini ngasih penegasan kalau komitmen dari manajemen dan keterlibatan tim adalah pusat gravitasi yang sesungguhnya. Intinya, tanpa kepemimpinan yang kuat, roda ini nggak bakal bisa jalan. Masuk ke bagian ketiga. Mengapa sistem bersertifikat penting? Terus pertanyaannya, kenapa sih perusahaan rela repot-repot ngeluarin uang dan waktu buat sistem formal kayak gini? Ya selain manfaat pastinya yaitu menekan angka kecelakaan kerja, sistem ini tuh bisa mangkas biaya hukum yang mahal banget, mencegah operasional bisnis terhenti, dan yang paling seru nih, bisa jadi senjata rahasia buat menangin tender-tender besar. Jadi ini bukan cuma soal aturan, tapi alat bisnis yang luar biasa kuat. Jujur, saya suka banget sama kutipan ini karena ini langsung matain mitos klasik yang sering banget kita dengar. Banyak yang mikir K3 itu cuma ngabisin duit perusahaan, padahal enggak. Keselamatan adalah praktik bisnis yang cerdas. Menjaga orang-orang tetap aman itu sama dengan menjaga bisnis Anda tetap sehat dan profit. Oke, bagian keempat. Apa? Kebijakan umum. Pada dasarnya, setiap sistem manajemen K3 itu dibangun di atas 3 fondasi utama ini. Pertama, putusin apa yang mau Anda capai. Kedua, tentuin siapa yang bakal ngerjainnya. Dan ketiga, pastikan bagaimana hal itu bakal dieksekusi di lapangan. Simple tapi krusial banget ya. Nah, pernyataan niat atau kebijakan ini adalah elemen apanya. Poin yang paling penting di sini, dokumen ini harus hidup. Artinya, wajib ditandatangani sama manajemen puncak, alias bos besar, kayak CEO, dan yang pasti harus dikomunikasikan secara transparan ke semua pekerja. Kalau dokumennya cuma berakhir jadi pajangan di laci meja, ya sistem Anda udah gagal dari garis start. Sekarang bagian kelima. Siapa, peran dan tanggung jawab. Coba perhatiin kontras yang lumayan tajam di sini. Meskipun setiap karyawan punya kewajiban buat jaga keselamatan masing-masing dan saling kerjasama, beban terberatnya tetap ada di pundak para direktur senior. Mereka lah yang harus pasang target, mikirin unsur keselamatan di setiap keputusan bisnis, dan yang paling penting, nyediain sumber daya atau budget nyata buat ngebuktiin komitmen itu. Tapi, direktur kan nggak bisa kerja sendiri ya. Biar sistemnya jalan dengan efektif, tugas ini harus didelegasikan ke orang-orang yang punya tanggung jawab spesifik. Posisi kayak penasihat keselamatan, petugas P3K, sampai marshal kebakaran itu fungsinya vital banget. Dan ingat, tugas pokok mereka harus didokumentasikan sedetail mungkin supaya nggak ada yang namanya lempar tanggung jawab di lapangan. Sampai juga kita di bagian keenam, bagaimana pengaturan praktis.
Di bagian inilah kebijakan yang tadinya cuma di atas kertas dihidupkan jadi aksi nyata sehari-hari. Bagian ini ngerinciin secara presisi gimana organisasi ngurusin semuanya. Mulai dari nge-manage resiko, beli alat berat yang aman, cara nanganin bahan kimia berbahaya, sampai gimana prosedur evakuasi darurat tanpa bikin orang panik. Anggap aja ini buku panduan operasional nyawa Anda di tempat kerja. Tapi tunggu dulu, bikin aturannya aja belum cukup. Anda harus terus-terusan ngecek apakah aturannya beneran jalan atau enggak. Gimana caranya? Bisa lewat pendekatan proaktif kayak inspeksi rutin dan cek kesehatan sebelum ada apa-apa, atau lewat pendekatan reaktif, misalnya investigasi menyeluruh kalau sampai ada yang cedera atau ada sistem yang jebol. Waktu Anda lagi ngevaluasi kinerja, manajemen juga harus punya target baru yang pastinya harus SMART, spesifik, terukur, dapat dicapai, masuk akal, dan terikat waktu. Buat apa? Ya buat nutup celah antara sistem Anda yang sekarang sama standar terbaik yang ada di industri. Nah, di titik inilah siklus PDCA bawa kita berputar lagi ke awal. Terus dan terus, tanpa henti. Jadi, sambil kita menutup sesi bedah materi kali ini, saya mau nantang Anda buat ngelihat ke tempat kerja Anda sendiri. Coba tanya ke diri sendiri deh, apa sistem keselamatan di kantor Anda itu cuma selembar kertas yang dibingkai manis di dinding? Atau jangan-jangan itu emang benar-benar sebuah mesin aktif yang bernapas dan ngelindungi nyawa Anda setiap harinya? Pikirkan baik-baik ya. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa.